Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lebih tepatnya kita berada di areal pertengahan sawah warga. Namun siapa sangka di ujung sana kita melihat ada suatu situs peninggalan bersejarah yang ratusan tahun lalu sempat terpendam di bawah tanah. Ini adalah penampakannya sekarang. Situs kuno ini oleh masyarakat setempat dinamakan sebagai situs Candi Watesumpak, di mana nama tersebut sama dengan tempat situs ini berada, yakni Dusun Watesumpak, Trowulan, Mojokerto. Ini adalah bagian struktur yang sisi barat. Oh, ini persatuan. Iya, persatuan sanjange ya, Pak. Arkeologi amat derek ini. Iki memang kaya dereng kados kok. Nah, niki posisine relief ya, pun relief ya. Niki dereng. Tasik niku tok ya. Nek niki sami kali niki coba niki pun posisi hilang. Niki ne mriko mboten enten. Nah, niki enten tangga munggah lho niku lho. Malah tangga kok niku tembok lho ngoten lho. Pak niku citah tembok niku dal penguat uruk-urukan niku tuh koyo napa ngoten lho. Lah niki nggih ngeten posisine ya. Ini kados angin-anginan sak mau omah nih. Jamak ini kan pun cuil, ini kan tasik foto, ini lemahnya dari dikupas, kan bonuan ini ngupas. Ayo dijarakan cek mboten tumbang. Kan kados angin-anginan nek jaman sian kan ngoten nih angin-anginan. Nek sak mangken kan beto malih, kocok ngoten lah. Yang menarik di sini ada sejenis undakan mirip anak tangga, tetapi ukurannya cukup sempit, yakni sekitar 15 sampai 18 cm. Jadi cukup sempit. Di samping itu juga di depannya sana ada struktur bata merah yang melintang menutupi akses ke depannya. Di depan sana itu dulunya ditemukan adanya kerangka sekitar ekskavasi tahun 2022. Dan keberadaan kerangka tersebut telah dipindahkan di dekat petilasan Pusupop. Dan yang menjadikan tempat ini cukup menarik adanya ornamen geometris yang dipahatkan di sisi ini, menjadikan tempat ini cukup menarik. Dan struktur sisi yang barat ini untuk teknik perekatannya menggunakan sistem kosok atau sistem kosot seperti ini, tetapi struktur yang berada di utara selatan menggunakan sistem spasi. Serta ini yang cukup menarik, yakni ragam hias yang terdapat di sisi ini tidak dipahatkan dalam satu bata merah utuh, tetapi ragam hias tersebut dipahatkan pada beberapa bata merah mirip puzzle yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang cukup menarik. Seperti yang kita lihat, ini kita lihat ada fragmen tembikar mirip kendi, menunjukkan bahwasanya ini dulu sebagai tempat pemukiman manusia. Di sisi ini juga cukup menarik, yakni adanya struktur yang memanjang dari utara ke selatan, namun terpotong dengan adanya struktur yang memanjang dari sisi timur ke barat yang tampak di depan ini. Kemungkinan ketebalannya sekitar 1 meter.
Menurut juru pelihara, bisa jadi struktur tersebut merupakan tambahan pada masa yang berbeda. Di sini juga ada kuaan lubang seperti ini. Apakah dulu digunakan untuk menempatkan sesuatu? Strukturnya cukup rapi dengan sistem kosot. Nah, di depannya ini ada struktur bata merah persegi sejumlah 3. Kemungkinan dulunya digunakan untuk penempatan tiang, biasanya kayu atau berbahan organik, gunanya untuk menyokong bangunan yang berada di atasnya. Di sebelah barat sana, berjarak sekitar 2,5 km dari Candi Watu Sumpah ini adalah Gapura Wringin Lawang. Sedangkan ke arah selatan sana, antara 2 tiang listrik ini, di sana adalah situs Gumitir. Jarak dengan situs ini sekitar 5 km. Selain itu, di sini juga ketika ekskavasi ditemukan beberapa peninggalan. Seperti yang kita lihat di depan ini, ada batu lumpang. Di sini ada 2, ada yang masih bentuk utuh seperti ini dan ada yang sudah pecah. Samping itu di sini juga ditemukan beberapa batu bata merah kuno. Kalau melihat batu lumpang seperti ini biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, makin menguatkan indikasi bahwasannya di sini dulu juga digunakan sebagai tempat pemukiman. Di samping ditemukannya ada fragmen-fragmen genteng, ugel, dan lain sebagainya. Situs ini memang berada di tengah-tengah area persawahan warga, menjadikan tempat ini cukup tenang, sangat cocok untuk dikunjungi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ketenangan, karena banyak sekali di sini pohon-pohon yang berukuran cukup besar. Menambah keasrian dari tempat ini juga kita lihat ada beberapa struktur bata merah. Ini letaknya di sisi timur dari situs ini, lebih tepatnya di sisi belakang dari yang kita kunjungi tadi. Tetapi sisi ini memang banyak sekali kerusakan, dan di seberang sana ada beberapa pohon rimbunan sana. Dan ternyata menurut keterangan dari juru pelihara, di sana juga ada sambungan yang menyambung ke situs ini, teman-teman. Jadi kita lihat betapa cukup luas jangkauan dari situs ini, melebar sampai sebelah sana. Namun yang memang diekskavasi baru yang gundukan di bawah ini. Tampak sisi bawah ini adanya struktur bata kuno beberapa lapis, namun kondisinya masih tertimbun tanah seperti ini, ketinggian sekitar 10 meter. Memang situs ini belum sepenuhnya diekskavasi, hanya sebagian saja. Jadi potensi-potensi peninggalan purbakala masih banyak yang terpendam di bawah sini. Struktur ini memanjang ke utara, dari selatan ke utara. Namun memang kondisinya seperti yang kita lihat, beberapa bagian sudah mengalami kerusakan dan patah di berbagai sisi. Sekarang kita bergerak ke sisi atas, teman-teman, di mana di sini ada beberapa struktur juga seperti berundak tersebar merata di sisi ini. Nampak pola garis khas Majapahit.
cukup tebal dan lebar. Di depannya sana juga ada, samping kiri kanan juga ada. Di sisi ini juga kita temui beberapa komponen bata merah kuno. Sekarang kita akan memasuki areal sisi atas, yakni adanya makam. Di sini berjumlah sekitar 4 makam. Makam di sini terkesan cukup panjang, berbeda dengan makam modern sekarang ini. Disinilah masyarakat menamakan makam-makam di sini. Ada nama makam Mbah Surobenco, ada makam Mbah Surodipo, makam Mbah Surodiman, dan makam Penanda. Menurut keterangan dari koordinator tim ekskavasi situs Wates Sumpak ketika itu, yakni Bapak Vidi Susanto, beliau menjelaskan bahwasannya keberadaan makam kuno di sini ini ternyata sudah lama, merujuk pada peta topografi yang dibuat pada zaman Belanda, yakni tahun 1882 Masehi sampai 1892 Masehi. Di peta tersebut disebutkan bahwasanya ada situs berupa gundukan tanah dengan makam di puncaknya. Diperkuat lagi dengan penemuan kerangka pada waktu ekskavasi tahun 2022, menandakan bahwasanya memang di sini ada makam. Demikianlah teman-teman laporan mengenai adanya penemuan situs kuno, yakni situs Wates Sumpak, yang ternyata sungguhnya cakupan dari situs ini cukup luas dan terletak di tengah-tengah kota Raja Majapahit pada masa dahulu. Dan semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya pelestarian peninggalan Nusantara. Rahayu.